Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kali ini kita tidak mengulas game turnamen yang sedang berlangsung kawan. Admin tadi menemukan game bagus di database dengan tema pembukaan Caro-Kann Defense variasi Karpov di event European Team Chess Championship 2011 di Yunani kawan. Nah, untuk tampilan game-game non turnamen kawan, saya akan buat seperti ini. Mungkin serasa agak kurang nyaman kalau di HP harus vertikal. Tadi ada yang menyarankan papannya agak sedikit turun kawan, agar tidak melihat dengan mode full screen. Tapi ya sementara untuk nikmati game ini ya tak apalah, full screen sebentar saja kawan, agar ada pembedanya antara tampilan game-game turnamen dan non turnamen kawan. Sekaligus juga biar admin tidak terlalu banyak editnya, pasang foto sana foto sini, cari fotonya di Google kawan. Nah, kalau tampilan seperti ini saya tak pakai foto ya, hanya ada tampilan nama saja kawan ya, yang dimainkan oleh Alexander Petkov Devchev melawan Kamil Milton kawan. Oke, langsung ke papan permainannya kawan. Tema kali ini adalah Caro-Kann Defense. Pion E4, pion C6, pion D4, pion D5, kuda C3, pion D pukul pion E4, kuda ambil balik pion E4, kuda D7. Variasi Karpov dari Caro-Kann Defense. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membackup saudaranya kalau berkembang ke peta F6 saat terjadi pertukaran tanpa menumpuk pionnya di lajur F. Kuda F3, kuda G-F6 menantang pertukaran, ditolak mundur ke peta G3. Ini adalah subvariasi Kasparov kawan dari Caro-Kann Defense variasi Karpov kuda D7 tadi. Nah, di sini hitam disarankan engine bermain dengan pion E6 untuk buka akses bagi gajah gelap berkembang, atau bermain dengan pion C5 atau menteri C7. Tapi memilih pion G6 berencana Fianchetto gajah gelapnya memberikan kesempatan putih menyerang lewat sisi raja dengan pion H4, dihentikan dengan pion H5. Gajah C4 untuk menekan peta F7. Nah, di sini kawan, pion B5 disarankan oleh engine yang terkuat memilih dengan langkah gajah G7, melanjutkan rencana Fianchetto rokade di langkah berikutnya. Menteri langsung diangkat naik ke peta D3, kemudian di sini ada kuda ke D5. Berikan tempat bagi saudaranya kawan, peta F6 buka akses bagi gajah terang mungkin ke peta G4 nanti, atau ada opsi juga menyerang menteri. Kemudian di sini kawan, rokade amankan raja. Nah, kuda 7 naik ke peta F6 buka akses bagi gajah terangnya berkembang. Kemudian ada benteng E1. Sudah saatnya raja hitam ini segera amankan diri, rokade pendek yang terkuat, atau mempercepat untuk mendapatkan ruang sisi menteri dengan pion B5. Memilih dengan langkah gajah G4 tekan kuda. Kuda lompat ke peta E5 berbalik ancam gajah kawan. Dan sudah saatnya raja ini rokade amankan diri. Tapi hitam memilih geser menteri ke C8 berkoneksi dengan gajahnya kawan. Langkah blunder. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik untuk memanfaatkan blunder menteri C8. Harusnya segera rokade. Sudah 2 tempo hitam menunda untuk rokade. Lagi-lagi seperti permainan Mikhail Tal kawan, saat hitam enggan rokade, sudah saatnya dia harus dihukum. Silakan cari langkah terbaiknya. Oke, apakah kalian sudah menemukan langkah terbaiknya? Korban kuda ambil pion F7. Kalian salah. Salah lagi. Korbannya kuda ambil pion G6 kawan untuk melucuti 2 pion hitam ini diterima. Ambil balik oleh menteri Skak. Kompensasi yang didapat oleh putih korban kuda mendapatkan 2 pion dan membuat raja hitam tidak bisa rokade kawan. Raja F8 backup gajah. Kemudian apa kawan? Kemudian ini dia, boom, ambil pion E7. Korban benteng. Harapannya diambil oleh kuda dan Skak mat 1 langkah. Tentu tidak diambil menggunakan kuda, ambil oleh raja. Lagi-lagi mendapatkan tambahan 1 pion lagi kawan putih. Nah, menteri ambil gajah Skak. Raja bergeser naik ke peta D6. Kalau memilih peta yang lain, anggap contoh ya, mundur ke peta D8 di sini kawan. Maka gajah akan sikat kuda D5, ambil balik oleh kuda di sini, diikuti gajah gelap keluar. Repot juga ya. Tidak punya banyak ruang yang bagus kawan. Raja hitam ini naik ke peta D6 dan gajah sikat kuda D5, pilihan putih kawan.
Bisa juga bermain seperti ini, gajah gelap dikeluarkan ke peta F4 skak, sikat oleh kuda, menteri ambil kuda F6 skak. Nah, raja bergerak ke C7, menteri ambil kuda skak lagi kawan, mungkin ke peta B6, disusul menteri ke peta E3, persiapan discover, bergeser juga bisa ke sisi menteri kawan. Coba lihat berapa pion yang sudah didapat oleh putih dengan permainan seperti ini kawan. Plus 3 pion, dari korban sana korban sini. Kembali lagi ke permainan aslinya. Saat ada menteri ambil gajah skak, di sini raja bergerak ke peta D6, kemudian dilanjut dengan gajah sikat kuda D5. Berharap diambil menggunakan kuda kawan, harapannya seperti itu. Diambil menggunakan pion C. Apa salahnya diambil menggunakan kuda? Maka kuda ini juga bisa bermain karena kontrol peta E4 hilang, kuda E4 skak. Dan coba lihat mau kemana raja ini. Skak mat sudah tak bisa dihentikan lagi. Kesini ya skak matnya berikut diikuti kuda ke C5 skak. Raja kemana kawan? Raja balik ke sini, skak mat satu langkah, bergerak ke peta F5 di sini, ya menteri ke sini, skak mat kawan. Itulah kalau gajah tadi diambil balik menggunakan kuda. Kembali lagi ke permainan aslinya setelah gajah ambil kuda kawan. Di sini bagaimana bang kalau diambil menggunakan raja? Ya bisa jadi nanti putih akan keluarkan gajah F4 terlebih dahulu sebelum ambil kuda, atau ambil kuda langsung juga bisa. Di game aslinya diambil menggunakan pion untuk juga buka ruang sebanyak mungkin pergerakan bagi raja kawan. Dan juga kontrol peta E4 dari aktivitas kuda. Kemudian menteri ambil kuda skak, bisa juga di sini melakukan serangan pada kuda di peta G5 kawan, menahan diri. Ya kuda ini tidak mempunyai banyak ruang untuk bergerak. Anggap contoh ke sini ke peta E4 ya pertukaran, ambil balik oleh pion, menteri bisa bergerak ke peta E5 melakukan skak, gajah juga bisa begitu, sudah tidak mempunyai ruang yang bagus lagi. Kuda mundur ke peta D7 pun untuk juga kontrol peta-peta ini kawan. Nah, menteri bisa melakukan skak di sini kawan. Mungkin raja bergerak ke peta C7 ya dikejar oleh gajah. Sudah repot posisi raja hitam, sudah dalam posisi yang sangat telanjang di center, mudah dikejar-kejar. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Sampai mana tadi kawan? Admin sampai bingung, terlalu banyak analisa yang kita otak-atik. Ya kita mundur saja saat gajah ambil kuda di peta D5, ambil balik oleh pion, berlanjut dengan langkah menteri ambil kuda F6, blokade oleh menteri, kemudian gajah F4 skak. Nah, di sini raja mundur ke peta C6. Stockfish menyarankan tahan diri, tidak melakukan pertukaran menteri, mundur ke peta G7, nanti bergerak ke peta C7 kawan. Mungkin ada benteng AC8, kalian bisa melanjutkan dorong pion F3 untuk ancam gajah ini. Ya, gajah ke F5, kalian ikuti tantangan mungkin. Tak ada masalah, kalian masih unggul banyak pion kawan. Kembali lagi. Gajah F4 skak, raja bergerak ke C6 dan putih menukarkan menteri pukul menteri skak, ambil balik oleh gajah. Berlanjut dengan langkah benteng E1 serang gajah, ada benteng AE8. Di sini benteng angkat naik ke peta E3, persiapan digeser ke lajur C ke sisi menteri nanti pokoknya kawan ke kiri. Nah, di sini ada raja mundur ke D7, kemudian benteng A3, pion A6, benteng B3, pion B5, kemudian gajah E5 serang benteng. Benteng angkat naik ke peta A7. Di sini ada pion A4, tujuannya jelas kalau diambil kawan, benteng di samping kanan akan jatuh. Raja bergerak ke C6 terlebih dahulu, pion dorong maju ke A5, menutup permainan kawan sisi menteri. Raja mundur ke D7, benteng digeser lagi ke F3. Ada benteng C8, pion C3 tentu saja. Kemudian ada benteng F7 menantang pertukaran, ditolak benteng E3. Benteng kembali ke H7, pion B4 menutup permainan kawan. Tapi harus berhati-hati. Pion ini lemah. Kalian harus jaga betul pion lemah yang menggantung di peta C3. Benteng hitam G8, kuda E2 persiapan manuver-manuver atau sementara jaga pion. Apakah nanti ke peta F4, manuver lagi ke D3, mencapai peta C5, peta favorit bagi kuda di outpost kawan. Nah, benteng angkat naik ke peta H6, mungkin siap doubling di lajur G. Tak peduli, ada kuda F4 serang gajah, kontrol peta G6 juga, gajah F7, kuda D3, raja mundur untuk menghindari tempo skak kawan. Di sini kuda tetap lompat ke C5, ada benteng HG6 menyerang lajur G. Blokade dengan pion G3, kemudian ada benteng E8. Benteng F3 serang gajah.
Gajah mundur ke G8. Langkah terkuat lainnya Raja naik ke petak E7. Backup gajah kawan. Di permainan middle game sampai langkah ke-37 ini kita lihat tidak ada langkah-langkah yang bertanda kuning ataupun merah kawan. Cukup presisi permainan mereka berdua. Ya tadi cuma ada menteri yang blunder. Langsung gebrakan kuda dikorbankan. Selanjutnya langkah-langkahnya cukup presisi juga dari hitam. Oke, gajah G8 tadi dimainkan oleh hitam. Ada benteng F5 serang pion. Benteng H6 jaga pion. Di sini pion F3 gajah E6 menawarkan pertukaran dengan kuda ataupun menawarkan diri pion tapi benteng jatuh kawan. Benteng G5. Gajah mundur ke J8 jaga pionnya agar benteng yang di sini leluasa bergerak tapi dia harus tetap menjaga pion yang di sini kawan. Sampai langkah ke-40 ini putih masih unggul 3 pion kawan walaupun kalah kualitas perwira. Setelah gajah F4, hitam menyerah karena ada discover di sini. Pion ini bisa jatuh. Nah, apabila permainan tetap dilanjutkan seperti ini, kalau kalian backup dengan gajah E6 di sini, benteng putih akan naik ke baris ke-7. Siap geser juga kawan. Nanti di sisi menteri, hajar semua pion, habisi, dan ada 2 pion yang bisa lolos. Ada tempo juga discover pada benteng. Kalau benteng bergeser ke ruang gelap peta F6, ada tusukan pada benteng raja. Sudah dalam posisi sulit, hitam melanjutkan permainan ini. Jadi saya rasa tak perlu kita otak-atik lagi kawan. Silakan kalian cari jalan keluarnya. Saat gajah tarik mundur ke peta F4, ya menyerah saja. Luar biasa permainan dari putih, memanfaatkan kelengahan di tahap pembukaan. Lagi-lagi kawan, bagi pemain pemula diharapkan secepat mungkin amankan raja rokade. Pilih pembukaan yang solid, kemudian langsung secepat mungkin rokade. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video ciamik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.